Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selendri Olandari, NPM A1I020016. Di kesempatan video kali ini saya akan membuat program parenting di PAUD yang bertemakan pengaruh pola asuh terhadap perkembangan emosi pada anak usia dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul untuk melakukan kegiatan program parenting pada pagi hari ini. Bunda-bunda sekalian, mungkin di sini saya hanya bersifat membagi atau men-sharing bersama bunda-bunda dan bersama guru-guru yang ada di PAUD ini. Tentang apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu bertemakan pengaruh pola asuh terhadap perkembangan emosi pada anak usia dini. Mungkin di sini bunda-bunda sudah tahu apa itu emosi. Emosi itu adalah rasa kemudian yang sering kita juga rasakan, seperti rasa marah, rasa kesal, rasa sedih. Nah, begitu juga pada anak usia dini. Kadang-kadang anak itu merasa sedih, merasa kesal, merasa marah. Kalau boleh tahu nih bunda-bunda, bunda-bunda di sini sudah berapa kali bunda mengomel pada hari ini? Tentu sudah banyak kan, tidak terhitung lagi. Nah, akibat dari emosi tersebut, tidak jarang seorang ibu atau bunda-bunda yang bisa saja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti memukul, menakuti anak, mengancam, serta melakukan kekerasan fisik lainnya. Ada juga yang bilang nih, pola asuh zaman dahulu yang berkata, saya kalau memukul anak atau memarahi anak saya itu menjadi lebih kuat dan penurut. Memang secara fisik anak tersebut menjadi kuat, tetapi secara psikologis, kesehatan psikis anak itu sangat terancam. Akibat dari emosi tersebut, tidak jarang seorang ibu atau seorang bunda-bunda bisa saja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti memukul, menakuti anak, mengancam anak, serta melakukan kekerasan fisik lainnya. Selanjutnya, lebih besar mana tingkat emosi perempuan dan tingkat emosi laki-laki? Jawabannya itu adalah perempuan, karena tingkat stres pada perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Perempuan kalau sudah stres itu sudah stres yang sangat luar biasa, emosinya akan sangat meluap-luap. Nah, juga dikatakan kalau kecerdasan perempuan itu lebih cerdas, juga sering dikatakan bahwa perempuan itu lebih cerdas daripada laki-laki. Ada juga yang pernah kita dengar kan, kecerdasan pada anak itu 50% di bawah genetik ibunya. Nah, banyak juga yang bilang jika orang tuanya tidak cerdas, bagaimana dengan kecerdasan anak tersebut? Nah, justru apabila itu terjadi, maka yang menjadi faktor kecerdasan pada anak tersebut yaitu faktor lingkungan dan faktor pola asuh pada anak tersebut. Jadi, faktor lingkungan dan pola asuh yang kita terapkan kepada anak itu sangat mempengaruhi kecerdasan anak tersebut. Kita ambil satu kasus yang sering kita dengar atau yang sering kita lihat di lingkungan kita sekitar ya, bunda-bunda. Sebuah keluarga yang menerapkan pola asuh yang keras atau pola asuh yang otoriter, orang tua yang memaksa anaknya untuk melakukan apa yang dia inginkan, dan ketika anak tersebut tidak menuruti atau tidak memenuhi apa yang diinginkan orang tuanya, maka orang tua tersebut akan memarahi anak, memukul anak, mencubit, bahkan melakukan kekerasan fisik lainnya. Hal tersebut dapat membuat anak menjadi ketakutan terhadap orang tuanya sendiri. Sedangkan jika anak tersebut berada di luar lingkungan rumah, seperti di sekolah, anak itu menjadi lebih aktif, seperti dia dapat suka mengganggu teman-temannya, memukul, mencubit, menjahil temannya, karena pola asuh yang dia dapat dari orang tuanya itu dia terapkan di lingkungan sekitarnya, di lingkungan sosialnya. Nah, dapat kita lihat itu merupakan itu dapat merugikan orang lain atau merugikan orang-orang di sekitar kita sendiri.
Nah, mungkin bunda-bunda di sini bertanya, mengapa sih parenting itu perlu dilakukan di TK? Karena pada masa ini merupakan masa golden age dari usia 2 sampai 6 tahun itu, di mana tingkat perkembangan anak masih bisa diubah atau masih bisa kita arahkan. Karena sifat anak yang masih natural, masih menginginkan apa yang dia inginkan, nah itu masih bisa kita arahkan. Misal jika anak bunda masih suka melakukan hal-hal yang tidak baik, nah bunda-bunda dapat kita arahkan dengan cara yang kita nasihati secara empat mata, kita bicarakan dengan baik, jangan membicarakan keburukan anak di depan orang lain. Justru kita arahkan saja anak itu untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, apa sih yang menyebabkan emosi pada anak itu meningkat? Nah, yang pertama itu anak yang tidak berani mengungkapkan perasaannya, disebabkan oleh faktor pola asuh yang ditaktor, yang misal orang tuanya atau bunda-bunda di sini, bunda yang selalu menginginkan anaknya melakukan apa yang dia inginkan, sehingga antara orang tua dan anak tersebut tidak memiliki interaksi. Jadi anak tersebut tidak berani mengungkapkan perasaannya. Selanjutnya, orang tua yang banyak memberikan tuntutan kepada anak. Contoh, kamu harus bisa menyanyi, kamu harus dapat juara, kamu harus bisa menang lomba ini, kamu harus ikut ini, harus ikut itu. Nah, itu jika anak tersebut tidak memenuhi tuntutan dari orang tuanya, maka tekanan emosi pada anak itu akan muncul dan akan menjadi emosi yang tingkat tinggi. Hal tersebut yang akan membuat anak lebih agresif. Selanjutnya, kekerasan. Kekerasan itu terbagi menjadi 3 ya bunda. Yang pertama ada kekerasan verbal. Kekerasan psikis dan kesehatan fisik. Kekerasan verbal itu bisa seperti yang bunda-bunda sering luapkan, seperti mengomel, membentak, membicarakan keburukan anak, seperti contohnya, kamu ini bodoh sekali. Nah, itu dapat mengganggu emosi anak, juga dapat mengakibatkan emosi anak yang tidak stabil. Selanjutnya, kekerasan psikis. Kesehatan psikis ini sebagai contohnya itu bunda-bunda yang sering membandingkan, mengancam anak, menakuti. Membandingkan itu seperti membandingkan anak yang pertama, membandingkan anak pertama dengan adiknya. Nah, itu dapat juga mempengaruhi perkembangan emosi pada anak yang menjadi emosi tingkat tinggi dan tidak stabil. Yang terakhir itu kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini sangat mempengaruhi emosi pada anak usia dini yang mengakibatkan emosinya menjadi lebih tinggi. Sebagai contohnya itu yang kalau orang tuanya sedikit-sedikit ingin memukul, melakukan kekerasan yang tidak diinginkan, nah itu dapat mengakibatkan emosi pada anak itu tidak stabil dan emosi pada anak itu menjadi lebih tinggi. Sekarang bunda, kenapa lagi sih parenting itu penting untuk orang tua? Nah, karena tingkat emosi yang kita alami kadang tidak bisa kita kendalikan. Maka dari itu, mengapa pentingnya parenting ini agar orang tua dapat mengendalikan emosi kita ketika anak menghadapi anak yang aktif. Sebagai contoh, kita ambil contoh yang sering mungkin kita alami serta kita lihat. Nah, ada anak teman yang dititipkan kepada kita. Anak tersebut sangat aktif, tetapi kita tidak mungkin atau tidak berani memarahi, menegur. Nah, tetapi jika anak bunda yang melakukan anak bunda yang melakukan hal tersebut, kita dapat melakukan hal itu langsung, seperti memarahi, menegur, serta memukul. Karena bunda ini karena kita merasa memiliki
merasa memiliki tadi, merasa itu. Karena bunda merasa memiliki, merasa itu kan anak saya berhak melakukan itu. Nah, seharusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan karena membuat emosi anak tersebut tidak stabil. Pola asuh pada zaman sekarang dan zaman dahulu sangatlah berbeda, karena pada zaman sekarang sudah sangat bersaing dengan perkembangan teknologi seperti gadget yang sangat mempengaruhi pola asuh anak usia dini. Nah, selanjutnya itu yang berhubungan dengan teknologi tadi, yaitu media sosial. Anak yang dari kecil sudah diperkenalkan gadget, yang sudah membiasakan anak bermain gadget pada saat anak itu menangis atau rewel. Nah, sebagai orang tua, kita itu harus konsisten terhadap apa yang kita berikan kepada anak. Kita dapat memberikan batasan waktu untuk anak tersebut bermain handphone, seperti pada saat libur saja memberikan gadget dengan batas waktu 3 jam maksimal, karena itu juga dapat mengakibatkan kecanduan pada anak untuk bermain gadget dan merusak sel saraf dan dapat merusak sel saraf yang mengakibatkan daya tangkap pada anak akan rendah. Ada juga orang tua yang terlalu protektif. Orang tua yang terlalu melindungi anak ketika anak yang sedang bermain, yang sedang melakukan kegiatan kegiatan bersosial di lingkungan sosialnya. Ketika anak bermain, sedang terjadi hujan, jangan main hujan, nanti sakit. Kalau sedang panas, jangan main hari sedang panas, nanti kamu bisa sakit. Nah, seharusnya biarkan saja anak itu bermain di lingkungan sosialnya, karena pada usia 2-6 tahun tersebut, ketika anak berada pada lingkungan sosialnya, maka emosional pada anak akan lebih tertata. Problem solving anak lebih meningkat. Kenapa? Anak bisa menghadapi permasalahan yang dia hadapi. Selanjutnya, orang tua yang tidak adanya ketegasan. Ketika anak meminta sesuatu tetapi tidak dipenuhi dan anak sudah menangis dan menangisnya itu sudah lama, seringkali orang tua tersebut langsung memberikan apa yang dia inginkan. Nah, hal tersebut membuat emosi anak itu tidak stabil. Ada juga yang si bunda bilang tidak dan si ayah bilang iya. Nah, hal tersebut juga dapat mempengaruhi perkembangan emosial anak, yang mengakibatkan emosi anak tersebut tidak stabil. Makanya di dalam satu rumah itu hanya boleh melakukan pola asuh satu saja, karena apabila pola asuh yang diterapkan di rumah itu terdapat 2 atau lebih, maka anak akan memiliki kepribadian yang ganda. Contohnya ketika anak tersebut di depan bunda, dia akan lebih sopan, lebih baik. Dan jika di belakang orang tuanya, di belakang bunda, anak tersebut akan menjadi lebih aktif. Seperti anak tersebut lebih jahil terhadap temannya dan lain-lain sebagainya. Tersebut perlu kita waspadai, karena anak yang sudah seperti itu sudah sulit untuk bereksplorasi pada lingkungan rumahnya. Maka anak yang cenderung memendam perasaannya sendiri, memendam emosinya sendiri, itu akan diluapkannya pada lingkungan sosialnya, seperti lingkungan bermainnya, di sekolahnya, yang membuat anak lebih jahil, yang apa yang dia lakukan di rumah itu tidak sama dengan lingkungan sosialnya. Nah, maka dari itu faktor lingkungan juga mempengaruhi tingkat emosi pada anak. Yang mana di sini lingkungan yang tidak kondusif yang juga mengakibatkan emosi tingkat tinggi kepada anak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada program parenting pada pagi hari ini. Semoga dapat membantu bunda-bunda di sini. Semoga dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.